Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Julian dengan NIM 3333240046 dari kelompok 14 dan shift 1. Di sini saya akan membuat video tutorial modul 2 yaitu Network Analysis. Nah, di sini juga terdapat soalnya yang dimana akan saya bacakan terlebih dahulu. Nomor 1, sebuah perusahaan jasa pengiriman memiliki rute sebagai berikut. Tentukan rute terpendek yang dapat dilalui mobil ekspedisi dari daerah A ke daerah G, jarak dalam satuan kilometer. Oke, langsung saja di sini saya akan menggunakan RStudio terlebih dahulu untuk menyelesaikan soalnya. Nah, di sini saya juga sudah membuat codingannya, yang dimana akan saya jelaskan terlebih dahulu. Oke. Di sini kita akan menggunakan package iGraph untuk membuat graf jaringan. Nah, kan di sini kita menyelesaikan dua soal. Yang pertama itu saya akan menyelesaikan mencari jalur terpendek terlebih dahulu, yaitu shortest path. Nah, di sini langsung saja kita ke penjelasannya. Langkah pertama adalah menginstal dan mengaktifkan package iGraph-nya. Nah, seperti ini ya, aktifkan package. Nah, baris pertama ini digunakan untuk menginstal package iGraph jika belum ada di komputer masing-masing teman-teman tersebut. Nah, sedangkan baris kedua ini yaitu library iGraph, yang dimana berfungsi untuk mengaktifkan package iGraph supaya fungsi-fungsi di dalamnya bisa digunakan di RStudio ini. Nah, lalu ke soal nomor pertama, kita mendefinisikan simpul dan sisi dengan bobot, yaitu kita masuk ke mencari jalur terpendek dari titik A ke titik G. Nah, di sini terdapat data sisi dan bobotnya. Nah, pada bagian ini kita mendefinisikan jaringan atau network menggunakan data frame. Di sini kita ada 3 komponen utama, yaitu from, yang kedua yang ketiga itu wait, yang dimana from itu titik awal simpul yang ini, yang kedua itu ada to-nya itu titik tujuan simpul, terus yang ketiga itu ada wait yang di sini itu bobot atau nilai pada setiap jalur. Bobot ini mempresentasikan jarak, biaya atau waktu tempuh dalam sebuah jaringan, seperti itu. Lalu kita membuat graf berarah dengan bobot. Codingan ini digunakan untuk mengubah data edges menjadi sebuah graf jaringan. Nah, kenapa ini ditulisnya true? Karena artinya graf ini berarah, jadi jalur hanya bisa dilewati sesuai arah panahnya, seperti itu. Terus setelah itu kita menampilkan grafnya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan visualisasi jaringannya. Nah, untuk edge label ini menampilkan bobot pada setiap jalur. Kalau untuk vertex color ini memberi maaf teman-teman, untuk vertex color ini memberi warna simpul, dan untuk vertex size ini mengatur ukuran simpul. Nah, seperti itu fungsinya. Nah, lalu kalau untuk edge row size ini mengatur ukuran panah pada grafnya. Nah, sehingga kita bisa melihat struktur jaringan secara visualnya langsung. Nah, setelah sudah semuanya, kita menghitung dan menampilkan jalur terpendek nih dari A ke G. Nah, yang codingan ini digunakan untuk menghitung jalur terpendek dari simpul A ke simpul G sesuai dengan apa yang kita ingin cari. Nah, fungsi shortest path ini akan mencari jalur dengan total bobot paling kecil. Kemudian shortest path ini digunakan untuk menampilkan simpul-simpul yang dilalui dalam jalur tersebut. Nah, langsung saja kita menghitung dan menampilkan jarak total jalur terpendek. Nah, fungsi ini, distance ini digunakan untuk menghitung nilai total bobot dari titik A ke titik G. Kemudian print digunakan untuk menampilkan hasil di konsolnya.
Nah, setelah sudah semuanya seperti ini, langsung saja kita run. Seperti itu ya penjelasannya. Oke. Nah, kita mendapatkan hasilnya nih, yaitu hasilnya 16. Lalu kita ke software selanjutnya, yaitu POMCAM. Di POMCAM ini kita pilih modul, kita pilih networks, new, shortest route, kita isi nomor 1 dan name. Isi 12. Sesuai dengan yang ada di execute-nya. Nah, seperti ini. Tujuh lima tujuh delapan. Setelah seperti ini langsung saja kita solve. Nah, kita mendapatkan hasilnya sama ya teman-teman, yaitu 16 sesuai dengan RStudio-nya. Oke, langsung saja kita save terlebih dahulu. Langsung saja kita ke nomor 2. Nomor 2 itu sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi material handling akan mengirimkannya ke 7 tempat yang berbeda seperti gambar berikut. Angka pada garis menunjukkan jarak dalam 1 km. Tentukan rute yang dapat memaksimumkan pengiriman dari kota A ke kota lainnya, mempertimbangkan keterbatasan jalan. Oke, setelah seperti ini langsung saja kita ke RStudio. Nah, di sini nomor 2. Nah, sekarang kita
kita masuk ke soal nomor 2, yaitu menentukan minimum spanning tree. Minimum spanning tree itu jaringan dengan total bobot yang paling kecil yang tetap menghubungkan semua simpul, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini langsung saja kita kembali mendefinisikan simpul, sisi, dan bobotnya. Pada soal ini bobotnya mempresentasikan waktu tempuh dalam jam. Terus di sini kita membuat graf dengan bobot. Kita kenapa menggunakan false? Karena artinya grafnya itu tidak berarah, teman-teman. Jadi jalur dapat dilewati dua arah, seperti itu artinya. Lalu untuk plot graf untuk visualisasi awal ini, perintah ini menampilkan visualisasi graf awal sebelum kita mencari MST. Nah, mencari minimum spanning tree ini. Lalu ini MST-nya, hitung minimum spanning tree. Untuk mencari minimum spanning tree-nya, pada coding ini kita menggunakan algoritma prim, yang dimana alternatif lain yang bisa digunakan adalah algoritma Kruskal. Terus kita menampilkan MST-nya digunakan untuk menampilkan graf minimum spanning tree-nya. Graf ini hanya menampilkan jalur-jalur yang dipilih untuk menghasilkan total bobot minimumnya aja nih teman-teman. Terus perintah print ini, tampilan sisi yang bentuk MST ini untuk menampilkan daftar sisi yang termasuk dalam MST-nya. Lalu kita menghitung total bobot dari MST-nya, dari seluruh jalur MST-nya. Nah, fungsi sum ini digunakan untuk menjumlahkan semua bobot pada graf MST-nya. Oke, setelah seperti itu langsung saja kita ke ProQM. Kita buka lagi ProQM-nya. Kita pilih modul network new spanning tree. Oke, udah 11. Kita ganti
hitungannya juga. Oke, baik, itu saja yang dapat saya tutorialkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.